Pokoknya dari training itulah akhirnya aku mengenal, mudah-mudahan ya sampai saat ini bukan mengenal, mencari cintanya Allah. Jadi dari situ aku ngerasa selama ini ya, aku ngerasa kalau misalnya mendapat cintanya Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah yang tuntun ketika kita mau berbuat sesuatu. Itu aja sih. Jadi jadikanlah hidup ini, kita hidup saat ini, jam ini, saat ini. Apa sih arti cinta gitu? Karena kan Anissa nih boleh dibilang pengalamannya sudah 3 kali ya gitu. 3 kali itu kan pasti punya dong what's the meaning of love gitu ya, supaya kedepannya nih yang nonton tuh tahu apa sih love itu kan bukan hanya nafsu. Raffi 27 juz Oh iya? hafal Al-Quran, 27 3 juz lagi insya Allah. Dia lagi sibuk sih ya. Datang ke Betul deh. Hai guys, hari ini aku mau datang ke rumah sahabat lamaku. Kebetulan aku pernah main satu sinetron sama suaminya. Nah, kalau sama ibu ini aku belum pernah satu frame dalam satu sinetron, tapi yang jelas aku suka banget ngelihat kegiatan dia yang sekarang, karena ibu ini aktif juga di medsos, kemudian punya anak 3, udah ada yang besar banget, ada yang kecil juga, dan anaknya sekarang udah jadi vlogger juga. Aku lihat di beberapa tayangan Instagramnya, kayaknya anaknya pinter banget. Namanya anaknya kalau nggak salah Akina. Siapakah dia? Ya udah pasti bisa ketebak ya. Dia adalah Anissa Trihapsari. Jadi kita mau langsung ke rumahnya di Cirende. Jadi guys, pokoknya selalu stay tune terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Alhamdulillah guys, akhirnya nyampe juga di rumahnya Ibu Anissa dan Bapak Sultan. Tapi Fania tidur guys, jadi apa ya, kita pelan-pelan. Soalnya Fania nemenin mamahnya. Oke, kita buka sepatu. Jadi guys, Fania tadi sebetulnya Zoom meeting. Biasanya setengah 10 guys Zoom meetingnya, tiba-tiba diundur jam 10. Sementara, oh apa ini? Hello Kitty. Sementara Mama udah janji jam 11 di sini. Jadi hari ini Zoom meetingnya cuma ikut opening doang. Tapi besok kita Zoom meeting lagi ya, oke? Waduh banyak banget Hello Kitty-nya. Mama suka banget guys kalau di rumah. Jadi PR Mama tahun 2021 harus cari rumah guys. Tapi yang deket sama rumahnya kakak Feral ya, sama yang deket rumahnya Niang ya. Jadi biar gampang kalau nitipin, iya. Fania, benar. Bajunya apa? Hello Kitty. Hello Kitty, bagus ya bajunya ya. Oh, keren banget sama modelnya gini tuh. Ini dia, nah gitu. Hello Kitty-nya harus kelihatan tuh. Muter ya, muter.
Ya ampun guys, udah gak ketemu Bapak Sultan ini berapa puluh tahun. Hah? Ingat gak sih sinetron kan kita Itu pernah suami nonton istri, sinetron? kan? Iya, tahu di mana coba? Di Prima Entertainment ya. Ini Bogor syutingnya. Itu FTV kan? FTV. Ini jadi istri saya. Itu ada 20 tahun yang lalu ada ya? Enggak lah, 15-an lah. 15 ya. Pak Sultan nggak berubah loh guys, dia tetap jadi kayak Feral. Enggak lah, ini udah tua Rambut ya. nggak ada uban tuh. Hah? Rambut nggak ada uban. Ada. Oh, ada. Ada lah. Oh, tapi tambah ini ya, tambah Tebal ya. Hah? Tebal ya. Enggak, cuma inilah masih Lagi naik nih. atletis lah. Hah? Lagi pandemi jadi naik. Oh, tapi masih syuting ya? Alhamdulillah. Sempet waktu kapan ya? Sama ini sekarang? Sama. Mas. Oh, Saya pernah syuting sama ibunya, sama anaknya. sama anaknya. Jangan sama cucunya loh ya. Iya. Gila, ini dia Sultan Jomri. Waduh, dulu cover boy nggak sih lo? Enggak, Enggak ya, model. model. Iya, dan Freelancer. kakaknya itu, aduh, itu temen dekatku. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Si bapak sehat itu. ya. Dia lagi apa? Sibuk albumnya, Oh, roadshow, masih nyanyi? masih sama apa bikin baju apa ready to wear gitu lah. Oh, salam ya. Ini reuni loh guys. Jadi kita nih pemain sinetron tahun 90. 90-an, Iya. 90-an. Tahun 90-an, cuma aku udah pensiun, udah nggak laku. Kalau Bapak Sultan ini masih eksis. Tapi ibu ini luar biasa loh. Apa? Lo bener kan, maksudnya pada zamannya hits, sekarang anaknya hits gitu kan semuanya. Alhamdulillah. Iya, tuh guys, tuh Sultan tuh tetap nggak berubah loh, tetap gayanya masih anak muda aja. Lu mau berapa sih sekarang? Gue tahun 75, berapa ya? Oh, udah 3 tahun, dong 45 sekarang. Iya. Tuh, masih 45 guys. Aku 48. Anissa berapa? Dia 76, 44. 44, oh ya masih muda semua. Semangat Mudah si kita ya. ABG. Si ABG kita. Terus si Raffi gimana, udah lulus kan? Udah, alhamdulillah 3,5 tahun. Ih cepet ya. Dia semester pendek diambil terus. Ya alhamdulillah sih, maksudnya kita bangga lah. Rajin ya. Rajin. Dia ada di sini. Ada. Dia lagi udah kerja, jadi apa? Oh. Online terus. Jadi lihat Raffi umurnya 20 berapa? 20. Oh 20, udah lulus S1. Udah. Tuh hebat tuh Feral sama Atala tuh ya. Alhamdulillah kalau Raffi itu SMP Axel, dia pintar lah ya. Saya juga bangga. SMA juga Axel, dia boarding school pesantren. Oh jadi pesantren. Terus kuliahnya 31 tahun di ISQ. Tuh, nih Atala nih. Alhamdulillah. Aduh. Raffi 27 juz. Oh iya? Hafal Quran. 27 3 juz lagi insyaallah. Dia lagi sibuk sih ya. Daftar kalau Aquin 16. Aku 16 16 tahun. juz. Enggak 16 juz. Oh 16 juz, tapi umurnya? 12. Oh, ini hebat ya. Tuh Fania nanti ya. Alhamdulillah itu tiket ke surga kita itu. Iya benar-benar. Ya kan? Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seneng banget. Aku sudah di rumah yang sangat asri, sangat apa ya? Aku seneng banget sama desainnya. Siapa lagi kalau bukan rumahnya Ibu Anissa Trihapsari. Masya Allah, senangnya. Aku mau cium tangan nih kayaknya nih. Aduh Senior. ini benar-benar inspirasi banget karena di Feminida Channel tuh ada namanya perempuan inspirasi. Oh, oke. Jadi ada berbagai macam profesi, tapi aku tertarik banget sama sosoknya Anissa. Amin. Pertama kenapa? Kita tahu Anissa itu dulu model ya kan. Di zamannya siapa sih yang nggak kenal Figuran cantiknya? dulu. Tapi kan model dulu. Figuran. Kemudian pemain sinetron masih eksis kan sampai Alhamdulillah, sekarang. masih di calling. Aku malah nggak ada yang ngoling ya, kecuali yang ngoling Feral sama Atala. Terus kemudian yang aku suka dari perempuan inspirasi ini, dia bisa membalikan kehidupan dia yang dulu sempet ada sedih-sedihnya pastilah ya. Masya Allah, banyak. Tapi akhirnya bisa mengubah semuanya menjadi indah ya. Insya Allah. Dan sekarang punya keluarga yang luar biasa solid, Amin. sakinah, mawadah, Amin. warohmah. Jadi doa. Seneng banget anaknya satu. Yang pertama Raffi ya.
Yang pertama ada Cing Cewek. Oh iya, terus kedua Raffi, Ya, ketiga Raffi, Aquin, ketiga dan Aquin. semuanya kuliah tuh kalau di vlognya keluarga Sultan. Oh, siapa yang nggak kenal ya? Itu guyup banget. Aduh, gimana sih Anissa kok bisa akhirnya punya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Itu Amin, ya Allah. idaman semua orang loh. Saya ini masih bermimpi loh ya, belum. Itu gimana Anissa? Apa tipsnya? Nggak ada tipsnya sih, Mam. Aku manggilnya Mama aja ya. Iya boleh, saya kan memang mama-mama. Iya, mamanya mama-mama. Namanya mama-mama. Apa sih, kan nggak gampang loh, apalagi menaklukkan Sultan Johri. Waduh, itu kan Aduh. zamannya, aduh, banyak banget tuh fansnya tuh. Aku Kayaknya tahu kalau banget. menceritakan dari awal nih Aha. mesti berapa episode. Nggak apa-apa, nih. nggak apa-apa, justru dari awal. Kan Anissa justru ini pembelajaran buat kita semua ya. Iya, iya. Pada titik tertentu kita yang harus bisa mengubah situasi kan Iya. sebenarnya. Boleh cerita Yang dong. pasti sih aku nggak punya tips, nggak ada tips sama sekali. Ya mengalir begitu aja dengan kondisi yang jungkir balik, roller coaster dan lain sebagainya, Niagara. Pokoknya segala macam wahana itu udah aku rasain gitu pada saat aku proses ya sama Sultan, proses juga pisah sama Aji gitu kan. Itu semuanya berproses yang benar-benar membuat aku ya mungkin pendidikan dari mama dan dari eyang kali ya, karena aku kan orang Jogja. Jadi eyangku tuh selalu bilang kalau seorang wanita atau seorang istri itu harus ngajeni suami pada saat menikah dengan Aji ya. Terus akhirnya memang Allah izinkan untuk ya semua itu kan di dunia ini pada akhirnya aku bisa berkata-kata gini, semua tidak ada yang kebetulan gitu ya. Semua itu sudah Allah izinkan, apapun itu prosesnya, apapun itu dulu gosipnya dan lain sebagainya gitu kan. Aku sih pada saat aku melakukan itu aku benar-benar berjuang sendiri. Karena waktu aku divorce sama Aji pun juga keluarga nggak support aku, karena kan dengan gosip itu keluarga pun sempat kemakan juga gitu. Pada saat itu Iya. keluarga Anissa. Iya, kecuali kakakku yang Mas Romi. Oh. Ada yang Romi yang juga pemain Ah. sinetron juga. Nah, dia doang yang support aku karena mamahku tuh orang tua aku tuh orang tua yang sangat-sangat baik. Jadi nggak pernah menyalahkan anaknya. Itulah orang tua aku. Pasti yang disalahin itu anaknya gitu, nggak pernah menyalahkan Orang orang lain. lain. Anak orang lain tuh nggak pernah. Jadi yang di mata mama, di mata papaku tuh yang salah adalah aku. Apapun Itu bermasalah. pasti kamu yang nggak benar, pasti gitu. Jadi terbiasa dengan itu. Singkatnya adalah jadi aku apa survive sendiri gitu, dan dengan didikan orang tua bahwa ya tanpa ada hal seperti itu mungkin aku tidak bisa menjadi yang seperti yang kemarin itu. Jadi aku struggle-nya, kuatnya mungkin dari tanpa dibawa alam sadar aku bahwa karena orang tua aku begitu, ngerti nggak? Mungkin kalau kamu sayang gini mungkin aku jadi lemah ya. Iya. Mungkin karena orang tua aku, kamu yang nggak benar, kamu yang gini, kamu yang gitu. Akhirnya aku jadi strong gitu, jadi kuat dari situ gitu. Walaupun muka aku rembut. tapi bener loh, maksudnya menghadapi gosip itu kan nggak gampang ya, Aduh, karena kita Masya public Allah. figure, mau itu benar mau itu enggak, tapi framing itu udah melekat, dan itu kan Banget. jejak digital nggak bisa hilang sampai sekarang. Nah, apakah itu yang menyebabkan akhirnya seorang Anissa memutuskan udah deh aku lebih dekat sama Allah dengan berhijab? Apa itu, apa memang hal yang lain? Singkatnya udah selesai semua dan aku 7 tahun single parents. Oh, 7 tahun? 7 tahun. Dari Mas Aji? Dari Mas Aji aku divorce, 7 tahun baru aku nikah lagi sama Sultan George. Oh, cukup lama ya? Lama. Berarti Saya gosip itu nggak benar dong? Menjanda lama saya. Saya juga 8 tahun. Oh iya, beda-beda tipis. Berarti bentar lagi dapat. Oh, amin. Oh, jadi 7 tahun. 7 tahun Jadi aku. berarti gosip itu nggak benar dong sebetulnya ya? Ya, belum pernah aku klarifikasi karena buat aku buat Oh. apa klarifikasi. Bahkan ke Raffi pun aku juga sempet sih, karena Raffi kan sekarang sudah kuliah ya. Iya, Pada iya. saat dia proses pendewasaan itu saat dia umur 20 tahun, dia sempat nanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi memang dari aku pribadi udah pakem gitu bahwa aku nggak akan pernah mengatakan ini salah itu salah. Dua-duanya bunda salah, papa salah. Gitu. Jadi aku nggak pernah juga menjelekkan Mas Aji gitu ya. Buat aku itu juga didikan orang tua Iya, gitu, bahwa iya. kita nggak boleh menjelekkan karena kita pun juga pasti punya kekurangan. Gitu. Jadi singkatnya adalah 7 tahun di situ akhirnya aku ikutan ESQ yang Pak Ari Ginanjar itu, yang Emotional Spiritual Quotient itu, pada tahun 2006. Oke. Disitulah aku mendapat
Ya mudah-mudahan itu ilham ya. Iya, iya. Mudah-mudahan itu ilham bahwa aku ngerasa bahwa Islam aku jujur Islam KTP gitu. Jadi ya sholat, puasa ya puasa gitu, tapi tidak memahami apa sih makna dari puasa, makna dari sholat dan lain sebagainya. Itu belum jilbaban, Mam. Belum jilbaban aku. Juga karena kan ISQ kan tauhid ya. ISQ itu bukan ceramah, tapi dia satu training yang memperlihatkan bahwa kebesaran Allah, terus cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi aku benar-benar kita tuh benar-benar ngerasa bahwa Rasulullah tuh dekat gitu sama kita tuh. Pokoknya dari training itulah akhirnya aku mengenal, mudah-mudahan ya sampai saat ini bukan mengenal, mencari cintanya Allah. Jadi dari situ aku ngerasa selama ini ya, aku ngerasa kalau misalnya kita kepengen anak berubah, kita kepengen suami berubah, kita lupa bahwa suami sama anak itu bukan milik kita, gitu. Bahwa suami sama anak sama cucu, lu punya cucu ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Anissa udah punya cucu ya? Berapa cucunya? 1. Oh my god, dari si Putri ya? Dari Ratu. Iya kan, dari Ratu dari ya? yang pertama. Yang pertama. Oh, umur? 1,5 tahun. Oh gitu, aduh senang banget. Jadi mencari cintanya Allah sampai Akhirnya sekarang begitu. Jadi ya itu belajar juga dari ada Habib Mulasela, mungkin tahu juga ya. Maafin Ayah, dari pengajian lah gitu. Pokoknya mencari bahwa akhirnya kalau kita terus mengejar cintanya manusia, kita akan terus capek. betul. Nggak diperhatiin sama sultan, nggak diperhatiin sama anak, kita sedih gitu ya. Itu wajar. Tapi kalau berlebihan akhirnya menjadi penyakit gitu kan. Sampai akhirnya dulu sempet aku kayak ini loh Mam, kayak punya penyakit parnoan. Naik pesawat parno. Terus apa-apa ingetnya jadi kematian gitu. Jadi bentar lagi gue meninggal nih, bentar lagi gue gini nih gitu. Panikan. Umur gitu. berapa itu? Mungkin 5 atau 4 tahun yang lalu lah. Oh, mau 40 ya, sekarang kan 44 ya. Sekarang 44, Oh, iya, masih muda, Iya. aku 48. Masya Allah, masih cantik begini. Alhamdulillah. Oh, jadi tapi aku juga pernah loh ngalamin Ya, gitu. gitu ya? Waktu punya suami dulu. Oh gitu ya, sekarang punya suami aman sekarang, ya? sekarang malah harus strong kan. Tapi dulu memang ada ketergantungan, ya itu benar tadi. Ya, Jadi kan? kalau mencintai orang berlebihan malah kita punya sakit yang aneh ya. Aku sih ngerasanya gitu Iya, gitu. iya. Jadi apa? Jadi kita was-was. Betul. Terus suami nggak telepon, Iya. "Aduh, dia ngapain ya gitu ya. Ada hal-hal kayak gitu. Terus anak nggak perhatian yang full, kita jadi kok dia nggak perhatian ya sama bundanya, sama ibunya gitu kan. Ada pastilah manusia punya rasa seperti itu. Tapi akhirnya aku dengan adanya COVID ini, masya Allah gitu, aku terus belajar bahwa kalau kita terus mencintai manusia mau sampai kapan sih? Gitu. Dan kita terlalu bukannya nggak boleh loh sama Allah, boleh gitu, tapi kita harus tahu kadarnya gitu. Nah aku lagi belajar kayak gitu Mam, supaya aku tidak berpenyakitan, nggak parnoan, nggak terlalu apapun yang berlebihan kan akhirnya menjadi menjadi sesuatu yang nggak baik buat diri kita. Ini yang sulit loh guys, karena apa? Kalau pada saat kita ada suami plus suaminya baik kayak Sultan, anak-anak semua satu rumah, tapi Anissa bisa menempatkan diri bahwa kadarnya saya mencintai Allah itu prioritas nomor 1 berarti ya. Nah, sementara itu aku dulu pernah ngalamin ada suami tapi ya begitu, ketakutan. Kalau naik pesawat, kalau nanti ada apa-apa, aku sendiri dong yang meninggal. Nanti dia gimana? Kawin lagi dong. Kayak gitu kan, itu kan annoying ya. Nah, tapi setelah aku sendiri nih Anissa, aku berpikir bahwa ya kita hanya bisa berpegangan kepada Allah karena sendiri. Nah, jadi ini benar-benar guys contoh bahwa di saat kita punya keluarga yang harmonis, yang sakinah, tapi tetap kita berpegangan hanya kepada Allah. Nah, itu yang luar biasa dan ternyata yang lainnya ngikut ya. Alhamdulillah. Iya kan, lihat aja Sultan tuh kayaknya cinta banget Aduh, sama amin. istrinya. So sweet nggak sih? Aku kan ini loh subscribe ini keluarga Sultan ya, jadi udah lihat banget gimana auranya gitu ya. Nah jadi akhirnya sekarang udah dapat semua hal yang kayaknya kalau orang lihat kan adem ayem rumah tangga. Enggak juga, kita juga rumah tangganya masya gitu. Allah. Iya, cuma orang nggak tahu aja. Oh gitu. Jadi gimana dong nih tipsnya sebagai istri yang baik, yang soleha, Enggak lah, supaya belum. suami tetap
belum lah, kalau istri yang baik itu belum lah, masih terus belajar. Aku juga apa ya, bukan istri yang benar-benar di rumah terus jaga anak, enggak juga, karena aku juga masih syuting ya kan. Terus aku juga kemarin ada usaha juga hijab gitu kan. Terus sekarang juga lagi kuliah lagi, berdua sih sama Sultan, kita sama-sama kuliah lagi, ngambil S1 karena kependingnya banyak banget. Iya, iya. Oh, jadi sekarang lagi kuliah di mana nih? Di STIE, Oh, di ambil? Dharma, bisnis gitu. Karena buat aku yang namanya ilmu nggak pernah ada habisnya ya, terus harus bisa gitu. Apalagi sekarang yang Raffi juga udah S1, jadi kayaknya kita kayaknya nggak ada ilmu banget gitu, misalnya untuk ilmu duniawi ya. Kita juga harus lah gitu kan, nggak ada istilah mentok di umur gitu. Betul. Tuh guys, lihat kan kenapa aku bilang ini contoh jadi perempuan inspirasi, karena meskipun usia 44 tahun, boleh dibilang kalau segi finansial semua sudah tercukupi Masya Allah, ya, tapi tetap yang namanya haus ilmu tuh harus ya, Harus Mama banget, Anissa, aku juga panggilnya Mama Anissa ya, karena Mama Anissa ini kayaknya senyum, keibuan, nggak kayak saya ya. Enggak lah, ini Jadi lembut banget. kalau ngelihat Anissa kayak bawaannya mau senyum aja gitu ya. Jadi Anissa sebenarnya sederhana banget ya tips kita hidup di dunia ini ya. Asal kita dekat sama Allah, turunannya kita jadi orang juga nggak parnoan, berpasrah, nggak terlalu obses ya. Jadi sebenarnya gimana sih caranya dari perpisahan yang satu ke perpisahan yang lainnya? Itu banyak ya. Iya, itu cukup aku aja. Wah, itu benar-benar kayak Iya sih. roller coaster loh. Iya Maksudnya sih. yang namanya mental itu teruji banget loh. Iya, Either banget. kita jadi orang yang positif Iya. atau jadi negatif. Karena pada saat kita bercerai itu, apalagi kalau ada anak ya. Itu semuanya ada anak. Iya, pertama kan PR-nya adalah menjadikan Anak. anak itu tidak broken home. Nah, bagaimana tiba-tiba kalau aku lihat nih contoh yang paling ini aja lah, Raffi gitu ya. Dengan gosip yang sedemikian santer waktu itu, tapi Raffi malah berprestasi. Itu gimana? Amin. Ya mungkin doa dari nenek. Aku sih yakin bahwa kesehatan kita, kesuksesan kita itu kayaknya dari buyut ya. Aku sih percaya itu, karena aku kembali lagi ke Jogja yang bener-bener ini banget eyangku tuh bener-bener bukan kejawen gitu. Jadi benar-benar yang memahami Islam gitu loh, eyang aku, nenek aku gitu loh. Yang memang leluhur tuh benar-benar nggak ada kejawen-kejawennya. Jadi benar-benar Tuhan tuh, Allah tuh, Islam tuh luar biasa gitulah. Jadi aku yakin bahwa kalau sampai hari ini aku masih hidup, bahwa ya doa-doa dari beliau-beliau, doa dari mama juga, dari almarhum papa, aku yakin juga bahwa mereka selalu mendoakan kita. Jadi aku yakin mungkin pengikut-pengikut Mama Vena yang di sana bahwa doa itu luar biasa, Mustajab. mukjizat yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita masih punya orang tua, seorang ibu atau seorang ayah, itu benar-benar dipegang tuh doa-doa mereka. Aku yakin akan kita nih bisa selamat tuh, selamat seperti ini nih. Betul. Itu berkah doa-doa dari beliau-beliau. Gitu. Jadi artinya kesimpulannya pada saat di situasi yang kayaknya lagi nggak enak itu, kembalinya selain kepada Allah, minta doa, berdoa juga kepada Allah, tetap leluhur, eyang, mama juga, orang tua mama itu tetap Anissa pegang ya. Banget. Minta doa terus Banget. selalu sampai detik ini ya. Bahkan kadang-kadang aku apapun ya, aku tuh masih punya tradisi yang setiap Jumat ke rumah mama. Oh, setiap Jumat ke rumah mama. Aku ya minta ridho dari mama. Ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, aku selalu minta, Ma ridoin aku ya, Ma doain aku, doain Raffi, doain Sultan, doain kita lah pokoknya. Karena kan orang tuanya Sultan dua-duanya udah almarhum. Jadi kita benar-benar patokannya udah cuma sama mama. Bukan menuhankan orang tua, enggak, tapi orang tua lah yang membuat kita tuh jadi seperti ini. Menurut aku ya, ini isi hati aku aja gitu. Bahwa orang tua itu maha dahsyat. Sebagaimanapun orang tua, aku ngerasa mintalah restu dan ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah tuh dari ridho orang tua. Dan aku selalu bilang gitu juga ke Raffi, bahwa sehebat-hebatnya Raffi, sekaya-kayanya Raffi nanti ini misalnya, seganteng-gantengnya kamu atau akuin gitu ya, sehebat-hebatnya kalian nggak ada apa-apanya kalau kalian tidak pernah mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, dan menghormati orang tua, menghargai orang tua. Kadang-kadang kan kita merasa udah hebat, udah keren, udah
kaya raya, terus kadang-kadang lupa sama orang tua. Nggak bisa begitu. Jadi sampai kapanpun tuh aku kemanapun aku pergi, mamaku aku kintilin, mama harus ada. Kadang-kadang ya Sultan sebagai orang yang kebule-bulean ya kan, dengan ya mohon maaf keluarganya Sultan The Georgie itu kan bule banget kan, bukan bule apa, modern banget, sementara aku yang apa-apa harus orang tua. Jadi kemanapun ayah aku harus sama mama. Dan yang tadinya emang harus sama mama, terus akhirnya dia mama mana? Akhirnya dia gitu, mama ikut. Akhirnya dia ngikut ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya apapun kita pergi kemanapun, ke belahan dunia manapun, mama harus ikut. Oh, jadi tuh guys, itu kuncinya. Aku agak ngerasa kesentil juga sih Anissa. Benar, karena jujur di perkawinanku yang lalu aku kadang-kadang suka ngerasa aku udah punya suami gitu. Kadang-kadang mama ngomong apa aku kurang dengerin. Tapi kalau istri harus ikutin suami. Iya, tapi maksudnya ada beberapa hal yang aku jadi kayak bukan mengabaikan ya, tapi ya kayak nggak kayak Anissa gitu yang meluangkan waktu khusus karena terlalu asik gitu dengan keluarga. Nah ini satu bukti juga ya guys, bahwa apapun kita sudah punya suami pun yang namanya ibu tetap ibu. Orang tua tetap orang tua. Artinya kita harus sesibuk apapun meluangkan waktu, minta doanya. Kadang-kadang kita suka ngerasa kayaknya itu penting gak sih di hari gini, kan itu kadang-kadang hal kecil tapi itu sangat-sangat penting banget. Jadi aku ngedenger Anissa ngomong gitu, kayaknya aku harus mulai menjalankan itu ya. Dalam seminggu, satu hari membuat mama kita nih semuanya yang masih hidup di dunia ini seneng, entah ngajak makan, beliin dia sesuatu. Iya banget. Aduh, ini thank you banget loh. Inilah guys gunanya kalau punya vlog. Kadang-kadang kita ngobrol sama narasumber hal yang sederhana tapi kadang-kadang kesentil juga aku gitu loh. Karena kadang-kadang aku ketemu mama, "Ma, nitip Fania" gitu ya. "Ma, nitip Feral." Tapi sebetulnya pasti orang tua pengennya nggak yang kayak gitu kan, nggak yang dikasih beban kan, jadi senengin kan. Aku kan udah punya mantu lah ya, gitu. Bahwa benar yang namanya anak itu memang milik suaminya sekarang. Betul, gitu. Tapi anak ya tetap anak gitu. Jadi orang tua tuh cuma gini, "Bun, lagi ngapain?" Aduh, itu rasanya udah kayak dikasih istana. Simple perhatian. Simple things banget, orang tua tuh udah bahagia banget. Itulah orang tua. Iya, jadi itu ya. Makanya nih aku benar-benar juga nih ya Feral ya. Kadang-kadang Feral suka lupa ya, ada mamanya kadang-kadang kangen, tapi ya itulah mungkin harus dimulai dari diri kita ya. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu pasti niscaya anak kita juga pasti akan seperti karena itu. apa yang kita lakukan itu kembali ke kita kok, Mam. Apa yang kita lakukan untuk mama, apa yang kita lakukan untuk anak, ya itu benar banget tuh yang tadi Mama bilang, niscaya akan kembali ke kita. Balik lagi bahwa yang tadinya aku mengejar cintanya Sultan, aku mengejar cintanya anak-anak. Ketika aku mengejar cintanya Allah, gitu ya, itu masya Allah tuh yang ngatur semua. Makanya terlihat bahwa Sultan kayaknya gimana sama aku. Amin, masya Allah. Padahal di sini juga masih bergejolak gitu ya. Tapi di bawah alam sadar aku bahwa masya Allah gitu. Mama tuh selalu bilang, "Tuh lihat tuh ayah," gitu. Misalnya ke adik-adik aku lah gitu, "Lihat tuh ayah, gini, lihat tuh bunda." Maksudnya bunda, aku manggilnya bunda gitu kan. Karena anak-anakku manggilnya bunda gitu. "Lihat tuh bunda Nisa gini. Bahwa aku bilang, "Ma, aku tuh nggak ada apa ya, nggak ada menyuruh Sultan ayah gini, nggak ada. Tapi aku benar-benar minta sama Allah, ya Allah, karena yang bisa membolak-balikan hati orang manusia itu cuman Allah kan. Kita nggak bisa, Mam. Dulu aku begitu gitu loh, ayah harus gini, anak-anak harus gitu. Tapi lama-lama aku pikir capek juga ya gue ngomong mulu nggak didengerin gitu. Akhirnya ya udah aku mintanya sama yang punya mereka, sama yang punya yang menciptakan gitu, bahwa nanti ya udah Allah lah yang menggerakkan hatinya ayah misalnya Sultan, menggerakkan hatinya Raffi, aku yang gitu. Akhirnya memang aura di rumah ini enak banget ya. Aduh, guys. Aku rasanya AC enggak, tapi memang auranya beda. Dimana ada keluarga yang benar-benar, ini kan bukan keluarga yang palsu ya dalam arti. Kan sekarang banyak loh ya, keluarga palsu, artinya bahagia karena di medsos gitu, terlihat bahagia, tapi sebetulnya tidak ada terjadi chemistry itu. Tapi yang tadi aku rasakan ya, gimana tadi Sultan nyapa anaknya, terus anaknya juga kelihatan polite banget dari akuin ya semuanya. Itu kan sebetulnya sukses yang paling hakiki dari seorang perempuan. Bener nggak sih? Ibu tuh paling senang kalau anaknya respect. Ibu tuh kalau paling senang kalau dia diperhatiin.
karena aku ibu. Iya, kan ngerasain ya. Ngerasain. Kalau dicuekin tuh ya, apalagi kalau aku WA Feral balasnya 2 hari, oh my god, ini anak kenapa? Tapi benar begitu kita hanya doa. Iya. Doa nih, besok tiba-tiba, mah, ayo mah kita ke Dubai. Ya itu. Iya. Padahal kita nggak capek, nggak ngomong ya, nggak Iya, capek, nggak nggak usah. apa. Tiba-tiba kok dia punya pikiran, jadi akhirnya benar. Akhirnya aku sekarang berpatokan kita harus dekat sama Allah. Iya. Wow, ini cantiknya bukan hanya cantik fisik ya kalau Anissa itu. Amin, Jadi ya dia Allah. mencari cintanya Allah, hanya menjadikan kita cantik lahiriah, itu yang juga susah ya. Amin, amin. Kayaknya kalau orang belajar nggak, terus, Ma. ya kalau orang nggak ditempa ujian-ujian gitu, kayaknya nggak bisa itu, gini ya. Nah ini Iya, bener makanya nggak sih? kan mama kan pertanyaannya Ah. bahwa dengan pernikahan 1, 2 itu apa sih yang terjadi? Aku selalu bertanya sama adik-adik aku gitu ya. Ada kan adik aku yang ya mohon maaf nih, jadi bukan ngomongin beliau ya. Adik aku ada yang imun, autoimun. Selalu mama bilang udahlah, kasihan dia autoimun, kasihan dia. Mama bilang gitu. Kembali lagi, Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Aku bilang gitu. Adik aku diberikan itu pasti ada sesuatu yang mungkin dia belum bisa terima. Aku bilang gitu. Coba ikhlas, aku bilang gitu. Kalau dibanding aku, Mam, aku 16 tahun aku sudah mesti menikah. Aku sudah 17 tahun aku sudah melahirkan. Oke, terus sekian tahun aku sudah mesti bercerai dengan suami yang pertama. Aku menikah lagi dengan suami yang kedua, dengan Mas Aji gitu kan. Aku mesti bercerai lagi dengan dia. Coba Mama bayangin. Sementara adik aku apa? Aku bilang gitu. Nikmat udah Allah kasih nikmat yang masya Allah gitu ya, dengan ujian yang memang Allah udah kasih dengan porsi masing-masing. Kekuatannya. Udah lihat aja dari situ. Coba aku 16 tahun aku mesti begini, bisa gila loh aku. Tapi kekuatan Mama lagi. Mungkin dengan cara Allah begitu, jadilah aku yang sekarang. Tuh guys, be happy meskipun COVID katanya pendapatan menurun. Saya juga. Iya, enggak, ini dunia loh. Ini di sedunia. Iya. Jadi menyikapi sekarang yang paling penting kalau kita beriman, benar nggak? Yes. Kita percaya kepada Allah dan kita tetap berusaha, pasti ada aja jalan. Iya. Nah buktinya nih, aku aja yang udah tua-tua begini tetap rajin ngevlog. Iya dong. Loh, Luar karena kalau biasa. ngevlog itu kita kayaknya happy ya nggak Iya, sih? iya. Dan banyak ilmu akhirnya. Iya, kita sharing. Dapat ilmu. Jadi sebetulnya nggak ada yang dikhawatirin ya dari hidup ini ya, kesimpulannya. Nggak Kalau ada sih, kita Mam, punya niat karena- baik. Iya. Karena nggak ada yang kita bawa juga nanti mati. Nah, Mau itu agama dia. apapun. Betul. Ya nggak sih, mau agama dulu yang ya kita kan harus mempercaya semua agama Iya, ya, karena iya. itu kan sebagian dari iman kita kan. Betul. Mempercayai mereka. Nggak ada yang kita bawa, apa coba? Anak? Enggak, emang pada mau ikut? Nggak Oh, bakalan. iya, benar ya. Kalau kita Suami, meninggal sendiri ya. Iya mau ikut? benar ya. Enggak. Ini baju? Oke. Nggak ada yang dibawa. Jadi Iman kesimpulannya aja. sesimpel itu. Pertama, menjalani hidup tidak pernah punya jahat sama orang. Itu yang gitu penting. ya. Jangan seuzon, terutama jangan seuzon sama Allah. Kalau kita dikasih ujian, baik itu sakit, baik itu kesehatan, baik itu kebahagiaan, juga jangan salah loh. Kadang-kadang kalau kita dikasih nikmat yang berlebihan sama Allah juga, kita nggak boleh jadi apa ya, jadi sombong, nggak boleh jadi kadang-kadang juga seuzon sama Allah, ya entah apa itu ya, entah apa itu, tapi komplain gitu ya. komplain. Aku sih lebih takut kalau kita ketika dikasih nikmat sama Allah, kita lupa sama Allah. Itu yang aku Jadi di saat kadang-kadang- lagi senang tapi lupa sholat. lupa berbuat baik, Lupa jadi sedekah. sedekah itu paling utama juga tuh, Mam. Sedekah itu kan nggak harus harta. Betul. Ketika kita misalnya gitu, aku nelfon Mama Fena, Mam lagi ngapain, itu sedekah juga. Oh. Karena membuat kita senang gitu loh, membuat diperhatiin ya kan. Iya, Apalagi lagi single begini, Mama juga ngerasain. Lagi jomblo ya guys. Jomblo cantik begini gimana Aduh, sih? apa sih arti cinta gitu? Karena kan Anissa nih boleh dibilang pengalamannya sudah 3 kali ya, gitu. 3 kali itu kan pasti punya dong. What's the meaning of love gitu ya? Supaya kedepannya nih yang nonton tuh tahu apa sih love. Love itu kan bukan hanya nafsu atau apa. Apa sih definisi cinta buat Anissa yang udah tahu Kalau dong? cinta buat aku kepada orang tua gak ada batasnya. Sampai kita meninggal. Cinta kepada anak juga sama. Cinta kepada suami, aku rasa aku kepingin mencintai Allah melalui suami. Contohnya misalnya kita ngasih minum, kita memberikan senyum ke suami, walaupun aku juga masih belajar.
Jadi cinta itu bukan sesuatu yang hanya di hati, tapi harus dari perbuatan. Saat ini aku bisa ngomongnya gitu karena belajar. Kalau dulu Gitu mungkin ya. aku pengen dicintai, aduh udah deh capek deh hari gini. Jadi dalam ya, aku ingin mencintai Allah lewat suami. Tuh, Iya. Tuh bisa nggak menjalankan kata-kata yang sesimpel itu? Ya simpel sih, tapi Berarti aku tidak lagi pernah, belajar. berarti intinya jadi istri nggak boleh banyak tuntutan dong. Justru kita banyak memberikan apa yang bisa kita berikan, meskipun tuh kayaknya nggak bayar ya. Kayak senyum kan nggak bayar ya, bener nggak sih? Iya nggak? Kadang-kadang sulitnya gini, Aha. ketika suami susah dihubungi. Nah, bisa nggak suami datang ke rumah kita senyum? Oh, bukannya Itu aku lagi belajar, Mam. Oh, yang benar. Itu aku lagi belajar gimana Oh, ya? caranya Sultan datang ke rumah dengan lelahnya, dengan apapun. Karena aku yakin bahwa suami keluar rumah itu pasti kan mencari nafkah. Oh, gitu. Walaupun kata orang, wah dia ada ini ada itu, misalnya. Walaupun ketemu katanya ini, kalau ketemu keluar itu. dari pagar itu bukan suami kita, Betul. kan ada istilah Ada, itu ya. ada. Aku juga kadang-kadang masih menganut seperti itu kan. Wow, seneng ya. Pokoknya kalau ngobrol sama Anissa Trihapsari itu orangnya apa ya? Kayaknya senyum, lembut, tapi ternyata wah berbobot banget. Dalam ya? Dalam. Karena itu sekali lagi ya, pengalaman hidup guys, nggak ada sekolahan, benar nggak? ada. Setuju nggak? Nggak ada kuliahnya. Tapi tinggal bagaimana kita memaknai ya. Ya. Memaknai dan merubah terus diri kita menjadi lebih baik. Mungkin lebih ke ikro kali ya, Mam. Karena surat pertama kalau di Muslim apa coba? Ikro. Ikro. Jadi cobalah setiap apapun. Ini buat diri aku pribadi ya, bukannya aku mengajari Mama Vena. Tapi enggak, benar, aku kan Mama ini Vena. soalnya baru ya. Ini baru banget loh, gara-gara PSBB tiba-tiba dapat hidayah. Tapi memang aku harus terus belajar ya, karena aku belum bisa bahasa Arab, baca Arab juga belum. Sama lah, kita juga Masih. sama masih. Aduh, masih ikronya masih. Iya. Ikro tuh bukan berarti mengaji aja, tapi ikro tuh membaca apa di balik ini, gitu. Apa hikmah yang Allah kasih. Gitu loh. Pasti semua ini ya, kalau kita mau membaca makna maksud di balik apa yang Allah kasih, baik itu bahagia atau tidak bahagia, nikmat deh. Oh, gitu ya. Iya. Tuh. Jadi ikro bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tuh guys, aduh senang banget ya Anissa, thank you banget. Tapi sebelum aku tutup Vena Merinda Channel ini, aku pengen deh Anissa mungkin kasih tips sesuatu buat orang-orang yang lagi nonton gitu. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berkualitas ya. Berkualitas itu kan luas ya. Jadi bisa menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik gitu. Ya, aku nggak ada tips, Mam. Kita sama-sama belajar. Aku juga harus belajar dari Mama Vena, mungkin dari mas-mas yang di depan sini, dari anak-anak aku. Kadang-kadang kita belajar itu bisa dari hal apapun gitu. Jadi bukan karena kita sebagai public figure, sebagai ibu itu sudah hebat, terus sebagai dokter atau profesor sudah hebat. Kadang-kadang hal-hal yang kecil kita juga harus bisa belajar dari orang-orang seperti itu. Karena aku yakin bahwa kalau segala sesuatu itu kita lakukan karena kita kepingin mendapat ridhonya Allah, mendapat cintanya Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah yang tuntun ketika kita mau berbuat sesuatu. Itu aja sih. Jadi jadikanlah hidup ini kita hidup saat ini, jam ini, saat ini. Kita nggak Jadi tahu. nggak usah mikir-mikir tahun depan gue dapet jodoh apa nggak usah gitu ya. Boleh bermimpi. Oh, boleh bermimpi, bercita-cita tapi gitu ya. jangan khawatir. Jangan Oke. mengkhawatirkan besok gue makan apa ya gitu. Aku yakin, aku percaya bahwa itu tadi jodoh, maut, rezeki itu sudah Allah yang ngatur, Mam. Aku juga lagi belajar, Mam. Doain ya, Mam. Sama. Oh, jadi ini kita nih bagi yang lagi COVID begini jangan mikir aduh tabungan gue tinggal sekian rupiah terus nanti bisa makan apa nggak, bisa hidup apa nggak, tuh nggak usah khawatir ya, sepanjang kita berpegang sama Allah dan apa yang bisa kita lakuin gitu. Kita masih punya tangan, masih punya mata untuk melihat, masih sehat. Masih sehat. Lihat orang-orang yang di luar sana yang tidak sesempurna kita lah, tapi mereka masih bisa punya rezeki. Entah mereka usaha apa, itu Allah yang ngatur gitu ya. Aku nggak ada dipakai, masya Allah deh Allah nih. Makanya guys, ini kalau kita
pilih-pilih channel juga harus yang bagus ya. Bener loh, iya loh. Apalagi channel Vena Melinda. Enggak, ini bukan apa-apa. Aku juga termotivasinya nggak sama ya. Jadi kita juga harus balance ya kalau kita nonton medsos atau YouTube, kita cari hal-hal yang bisa membangun diri kita sendiri. Aduh, thank you banget. Ini udah berapa kali thank you, tapi rasanya kalau pengen selesai, tapi kayaknya banyak banget tips dari seorang Anissa Trihapsari. Lain kali kita ada ini Collab lagi ya lagi collab ya. ya. Sama Ferel dong, sama anak-anak Iya, ya. makanya. Sama Raffi, Atau seumuran. Raffi sama Atala. Iya, 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 kan kalau Ferel seumuran. Iya, Atala 21. Oh, Kalau oke, Ferel oke. udah 24. udah tua ya gue ya. Betul ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih yang udah like, share, comment, and subscribe Vena Melinda Channel dan juga keluarga Sultan. Ini keluarga ideal. Mudah-mudahan Oh, kalau saya punya suami lagi kita collab. Oke. Oh iya, iya, mudah-mudahan pasti. Amin. Gak boleh, amin, mudah-mudahan amin. harus pasti. Amin amin. Oke guys, thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini luar biasa loh. Udah aku yang ganggu waktunya disuguhi somai. Tapi jangan khawatir ya. Nanti Venas Cake akan datang ya. 2 Oh, iya hari dong, lagi ya. mau, Udah mau. pulang belum dari Bandung? 2 hari lagi. Insya Allah Kamis. Oh, Kamis ya. Udah berarti Jumat ya. Jumat Venas Cake yang red velvet. Nanti warnanya aku kasih pilihan-pilihannya tuh. Mam, ini sewa. somai Bandung, Iya. ini cake Tip Top Medan, tau nggak? Oh iya, enak banget itu. Cobain. Yuk, nih Fania. Nah, tuh makan sendiri. Mau pakai kacang nggak? Enggak, dia nggak suka. Dia makan sendiri. Bilang apa? Makasih Onti, kamu lapar. Mau cake-nya nggak? Iya, Itu aja, makasih Mak, Onti. apa? Oh Biar gitu. enak makannya. Oh gitu. Ya ampun, gede amat ya. Oke guys, udah kenyang makan somai. Ini Ibu Anissa baik banget ya. Masya Allah, Masya Bayangin Allah. udah diganggu, kasih somai, dibekelin lagi. Mana tadi somainya ya? Iya. Tuh, Fania, kamu bawa somai ya? Kamu yang minta coba nih. Masa guys, dikasih somai dia bilang yang banyak ya, katanya gitu. Ya ampun. Bilang apa? Makasih. Sini. Oh, masa cat kukunya taruh di sini. Tuh guys, mana ada orang nge-vlog ngebekel coba nih. Take away. Thank you. Iya ya nih kamu. Oh iya, masukin juga. Oke deh, kita ke mall ya. Thank you ya, sayang. Bilang apa? Assalamualaikum, bilang dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.